kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Sabtu 22 Juli 2023. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Doakan bersama dengan saya Suster Maria Sifra PRR dan renungan bersama dengan Suster Maria Joyce PRR. Mari kita mengawali doa kita pada hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kami berlutut di hadapan-Mu dengan penuh iman dan kepercayaan akan janji-janji-Mu. Kami datang memohon kepada-Mu. Sudi kiranya Engkau memberkati kami masing-masing, memberkati keluarga kami, dan semua orang yang kami cintai. Kepada siapa kami harus pergi kalau bukan kepada-Mu, yang adalah sumber segala rahmat? Dan kemana kami harus mencari kalau bukan kepada-Mu, yang adalah sumber segala rahmat yang akan selalu Engkau berikan kepada kami. Kami percaya akan semuanya ini. Berkatilah kami dan segala usaha kami. Amin. Mari kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan yang dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Tetap Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang,
dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan, kita memperingati pesta seorang wanita inspiratif, tokoh wanita yang luar biasa, yakni Maria Magdalena. Dalam kitab suci, dalam bacaan hari ini, kita mendengar cerita yang sangat menarik tentang kisah Maria Magdalena sebagai pewarta kabar sukacita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Maria Magdalena merupakan salah seorang wanita yang menjadi saksi pertama tentang kebangkitan Yesus. Dikisahkan bahwa hari itu ketika masih pagi, ia pergi ke makam Yesus. Sesampainya di sana, ia mendapati bahwa penutup kuburan atau penutup makam Yesus telah bergeser. Artinya bahwa ada orang yang telah membuka kubur itu. Dan ketika ia masuk ke dalam kubur itu, ia mendapati makam itu kosong. Tidak ada Tuhan yang terbaring di dalam makam itu. Yang ia jumpai hanyalah 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di kepala Yesus dan yang satu lagi duduk di kaki Yesus. Kepada Maria Magdalena, kedua malaikat itu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Sebab Maria Magdalena ketika menyaksikan bahwa makam Yesus itu kosong, ia menangis. Ia sangat merasakan kesedihan karena kehilangan seorang sahabat yang sangat dicintainya. Maka ketika kedua malaikat itu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ia pun menjawab mereka dengan berkata bahwa Tuhannya telah diambil orang. Rupanya kesedihan hati Maria telah menutup mata hatinya juga. Sehingga ketika Yesus yang berada di belakangnya, yang menyapanya juga tidak ia hiraukan. Ia tidak tahu, ia tidak mengenal bahwa itu Yesus. Ketika Tuhan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Ia mengungkapkan kerinduan hatinya, juga mengungkapkan kesungguhannya untuk menemukan kembali sahabatnya yang telah meninggal tapi juga hilang dari makam itu. Maka Maria berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambilnya dan meletakkannya di mana, tolong sampaikan kepada saya supaya saya mengambilnya." Akan tetapi lihatlah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus menyapa Maria dengan namanya sendiri, Maria. Maria yang diliputi dengan kesedihan, sontak merasa tersadar oleh sapaan Tuhan itu. Maria dengan serta-merta sadar bahwa yang ada di hadapannya, yang menyapanya adalah Yesus, sahabat sejati yang sangat ia cintai. Karena itu,
Karena ia telah mengenal bahwa yang menyapanya adalah Yesus, maka ia segera menyapa kembali Tuhan dengan berkata, Rabuni, yang artinya guru. Guru merupakan sapaan yang khas bagi mereka yang senantiasa menjadi pengikut Yesus, yang senantiasa mengiringi Yesus semasa hidupnya dalam karya-karya yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, pengakuan Maria akan Yesus yang bangkit ini membuka baginya sebuah perjumpaan yang telah lama ia nanti-nantikan. Tangisan kesedihannya berubah menjadi tangisan kegembiraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, saat ini ketika peran wanita dalam gereja sangat jarang dibahas, kita dihadirkan sosok teladan hidup yang rupanya diajarkan oleh Kristus Yesus sendiri. Kristus Yesus mengutus Maria Magdalena, seorang wanita yang sederhana ini, untuk menjadi pembawa kabar tentang kebangkitannya. Dalam perjumpaan dengan Yesus, Maria diutus oleh Yesus untuk menjadi pembawa kabar sukacita bagi para murid dan juga bagi kita semua. Maria diperkenankan menjadi pewarta kabar yang besar dalam sejarah umat manusia, yaitu kemenangan Kristus atas maut dan juga peristiwa kebangkitannya. Sungguh luar biasa bahwa Maria Magdalena dianggap oleh para penulis suci ini sebagai saksi pertama dan pengkhotbah atas kemenangan Yesus atas maut. Memang benar bahwa pada awalnya para murid meragukan kebenaran kata-kata Maria Magdalena. Mereka meragukan kebenaran dari kabar gembira, kabar yang dibawa oleh Maria Magdalena. Mungkin karena saat itu posisi seorang wanita dianggap rendah, dan juga ketika Petrus dan murid-murid lainnya pergi sendiri ke makam itu dan menyaksikan apa yang dikatakan Maria Magdalena itu benar, barulah mereka percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kesaksian Maria Magdalena ini menjadi pelajaran bagus bagi kita umat Kristiani di abad ini. Oleh karena itu, setiap harinya kita diajak untuk senantiasa berusaha menikmati kehadiran Yesus, sosok yang sangat kita kagumi, yang kita cintai, yang kita agung-agungkan. Apabila karena sesuatu alasan kita berpikir bahwa Yesus telah menjauh dari kita, atau kita berpikir bahwa Yesus meninggalkan kita, juga mungkin karena sesuatu alasan kita sendiri yang pergi menjauh dan meninggalkan Yesus, maka hari ini melalui bacaan ini kita diajak untuk kembali dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita untuk mencarinya. Yakinlah bahwa Yesus sendiri yang akan menemukan kita, seperti yang dilakukan terhadap Maria Magdalena pada makam itu. Amin. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Mohon kelancaran bagi setiap usaha kita. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari tidur pada malam yang lalu dan memberikan kesehatan yang baik kepada kami semua. Pada hari ini kami akan pergi bekerja, mencari nafkah untuk kehidupan keluarga kami. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, berikanlah rejeki kepada kami, lancarkanlah segala pekerjaan kami. Sentuhlah hati orang yang telah memberi pekerjaan kepada kami untuk memperhitungkan apa yang telah kami lakukan untuk mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita mohon penyembuhan bagi orang-orang sakit. Ya Tuhan, ketika Engkau memanggil ke-12 murid-Mu
Engkau memberi mereka kekuatan untuk melawan roh-roh jahat, untuk mengusir setan-setan, dan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Kami menyatakan oleh bilur-bilur-Mu, kami pasti sembuh, dan oleh kuat kuasa-Mu, kami sembuh. Kami berdoa agar Engkau menyembuhkan segala macam penyakit, baik yang ada di dalam diri kami sendiri, maupun yang ada di dalam diri kaum keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan imannya akan Yesus Kristus, ya Bapa, tolonglah mereka yang diam-diam meninggalkan imannya akan Putra-Mu Yesus Kristus. Kami percaya akan segala kuasa-Mu, dan kami percaya bahwa mereka semua itu pada waktunya akan kembali ke jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Akhirnya, ya Bapa, kami persembahkan diri kami kepadamu dengan segala kepentingan kami masing-masing. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya mujizat-Mu akan terjadi dalam diri kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Selamat hari Jumat. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan pada hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.